Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan ya pembahasan kitab tafsir Yasin. Wa fi lafzi Yasin, dan dalam kata Yasin, khamsatu aqwalin, ada 5 pendapat. Qala, berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian ahli tafsir, Yasin yang dimaksud dengan Yasin itu ya insan. Jadi singkatan Yasin itu. Ya-nya itu dari ya, sinnya itu dari insan. Artinya wahai manusia. Wa'adatul Arabi, dan kebiasaan orang Arab itu annahum, sesungguhnya orang Arab itu ya'khuzuna, mengambil siapa al-Arab min kulli kalimatin, dari setiap kata, harfan akan satu huruf, summa yatalaffazuna, kemudian melafazkan atau mengucapkan siapa orang Arab bihi, dengan satu huruf itu. Jadi orang Arab itu kalau manggil, misalkan manggil nama orang, itu yang dipanggil awalnya. Misalkan Abdullah, dipanggilnya itu Abdu, seperti itu. Kalau di kita kan bukan Abdu, tapi Dular kalau di kita ya. Jadi akhirnya kalau di kita itu, karena terkadang nggak pantas kalau dipanggil bagian awalnya. Seperti apalagi kalau namanya Sukardi misalkan, kan kayak enak banget ya. Jadi nggak enak kalau dipanggil bagian awalnya. Misalkan Bapak Soekarno, Bapak Su, kan Pak Karno ya panggilannya, bukan Pak Su. Kalau di Arab itu yang dipanggil bagian awalnya, seperti ya insan itu menjadi Yasin, singkatan lah intinya. Wa ya'khuzuna, dan mengambil siapa orang Arab min ya'in nidai, dari ya panggilannya, ya akan ya, huruf ya. Wa minal insani, dan dari kata insan, sinan akan huruf sinnya. Jadi intinya Yasin itu singkatan ya, dari kata ya insan. Ya-nya itu dari kata ya, sinnya itu dari kata insan. Farokabu, maka menyusun atau menggabung siapa orang Arab huma akan ya dan sin. Fasoro, maka jadi apa gabungannya, menjadi Yasin. Wal muradu, dan yang dimaksud minhu dari Yasin. Yasin itu kan tadi singkatan ya, dari ya insan, wahai manusia. Siapa manusianya itu? Ternyata ya Muhammad alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan insan atau manusia di situ itu Nabi Muhammad. Waqala, dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian ahli tafsir, al-muradu, adapun yang dimaksud minhu dari Yasin itu ya sayyidal mursalina, wahai tuannya atau pemimpinnya para rasul. Singkatan juga, jadi Yasin itu dari singkatan dari ya sayyidal mursalin. Waqala, dan berkata siapa ba'duhum, sebagian ahli tafsir, Yasin yang dimaksud dengan Yasin itu ismun, satu nama, min asma'il Qur'ani, dari nama-nama Al-Qur'an. Jadi nama Al-Qur'an itu kan banyak ya, ada Syifa, ada Al-Bayan, Al-Furqan. Nah, salah satunya itu nama lain dari Al-Qur'an adalah Yasin. Ba'duhum, sebagian ulama, Yasin yang dimaksud dengan Yasin itu ismun, satu nama, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala. Jadi salah satu nama Allah itu Yasin. Waqala, dan berkata siapa ba'duhum, sebagian ulama, Yasin yang dimaksud dengan Yasin itu ismus surati, nama surat. Jadi Yasin itu nama surat, makanya disebut surat Yasin. Wazakaro, dan atau wazukiro ya, dan disebut atau tersebut fi tafsiril Istirobazi, dalam tafsirnya Istirobazi, annalillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah ta'ala, arba'ata alafismin, mempunyai 4.000 nama. Allah itu punya 4.000 nama. Alfun, yang 1.000, minha, dari 4.000 itu, la ya'rifu, tidak ada yang tahu, hu, akan 1.000, ghairullahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Jadi 1.000 dari 4.000 nama Allah, hanya Allah yang tahu. Betul-betul apa sih, eksklusif ya, hanya Allah yang tahu. Wa alfun, dan 1.000, minha, dari yang 4.000, la ya'rifu, tidak ada yang tahu, hu, akan yang 1.000, ghairul malaikati, selain malaikat. Jadi 1.000 lagi yang tahu hanya Allah dan para malaikat. Selain yang dua itu tidak ada yang tahu. Wa alfun, dan yang 1.000 fil lauhil mahfuzi, itu tertulis dalam lauhil mahfuz. Wa salasumi'atin, dan 300 fit taurati, ada dalam kitab Taurat. Wa salasumi'atin, dan 300 lagi fil injili, dalam kitab Injil. Wa salasumi'atin, dan 300 lagi fiz zaburi, dalam kitab Zabur. Wa mi'atun, dan yang 100 minha, dari 4.000 tadi,
fil Qur'ani ada dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una, yang 99 itu zohiratun eksplisit, nampak, jelas. Wa wahidun, dan yang satunya minha dari yang 100 itu khafiyun, samar atau tidak ada yang tahu, itu rahasia. Wa huwa, yang khafi itu yang satu yang rahasia tadi itu al ismul a'zamu, namanya ismul a'zam. La ya'rifu, yang tidak ada yang tahu aku akan ismul azam illal anbiya'u wal mursaluna, kecuali para nabi dan para rasul. Jadi sebetulnya dalam Al-Quran itu ada 100 asmaul husna ya. Yang 99-nya itu kita tahu lah, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus sampai akhir. Ada satu lagi, yang satu ini tidak ada yang tahu kecuali para nabi dan para rasul. Ala siratim mustaqim, Nabi Muhammad itu menetapi jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu gimana maksudnya? Al-muradu, yang dimaksud minas siroti, dari sirot, atau sirot itu artinya jembatan atau jalan lah. Itu dinul islami, agama Islam. Jadi ala sirotim mustaqim, ay ala dinil Islam, menetapi agama Islam. Yakni bermaksud siapa pengarang kitab ini? Ya Muhammad, inna kalaminal mursalin wa dinuka dinul haqqi wal islam wal kuffaru ala dinin batil. Di ketika kita membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim. Maksudnya, ya Muhammad, hai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau itulah minal mursalina, betul-betul termasuk orang yang diutus. Wadinuka, dan agamamu itu dinul haqqi, agama yang benar atau agama kebenaran dari Allah yang maha benar. Wal islami, dan agama Islam. Wal kuffaru, dan orang-orang kafir itu ala dinin batil, menetapi agama yang batal atau salah. Nah, sekarang ada yang bertanya, di sini kan Allah bersumpah ya, innaka laminal mursalina, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul atau sungguh-sungguh termasuk orang yang diutus. Itu Allah bersumpah. Nah, kalau sumpah itu ditujukan kepada orang-orang kafir, disumpahi dengan 1000 kali sumpah ya tetap gak akan percaya. Tapi kalau sumpah itu ditujukan kepada orang yang beriman seperti kita-kita ini, gak usah pakai sumpah juga sudah percaya. Nah, terus sumpah itu tujuannya untuk apa? Nah, seperti itu. Fa'in kila, maka jika dikatakan atau ditanyakan, aksama, bersumpah siapa Allah bi anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu sallallahu alaihi wasallam itu minal mursalina, termasuk orang-orang diutus. Itu kan Allah bersumpah. Fa in kana, maka jika ada apa hazal qasama, sumpah ini atau hazal qasamu ya, sumpah ini itu lil kufari, bagi orang-orang kafir, bi ayyusaddiqu, dengan tujuan mempercayai atau supaya meyakini siapa orang kafir bi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam itulah minal mursalina, termasuk orang-orang diutus. Fahum, maka mereka itu orang-orang kafir itulah yusaddiquna, tidak akan mempercayai siapa orang kafir. Jadi orang kafir kalau disumpahi dengan 1000 kali sumpah bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dia gak akan percaya. Wa in kana, dan jika ada apa sumpah itu lil muslimina, bagi orang-orang yang muslim, ditujukan kepada orang yang muslim, bi ayyusaddiqu, supaya orang muslim itu mempercayai anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad itulah minal mursalina, termasuk orang-orang yang diutus. Fahum, maka orang muslim itu yusaddiquna, akan mempercayai siapa orang muslim, hu, akan Nabi Muhammad, bila kosamin, tanpa perlu pakai sumpah. Kemudian fama faidatul qasami, maka apa gunanya sumpah? Kalau sumpah itu ditujukan kepada orang kafir tidak akan percaya, meskipun sudah 1000 kali disumpahi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya gak akan percaya. Kalau orang Islam gak usah pakai sumpah juga sudah percaya. Nah, pertanyaannya, kegunaan sumpah itu untuk apa? Ujiba, maka dijawab atau jawabannya seperti ini. Bi anna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu aroda, menghendaki siapa Allah, ayu akida, akan
menguatkan atau menegaskan siapa Allah kalamahu akan ungkapan atau firman-Nya Allah lil mungkirina bagi orang-orang yang tidak mempercayai. Fal qasamu maka sumpah itu nauun merupakan bagian minat ta'kidi dari penguatan. Falizalika maka karena penguatan itu aksama bersumpah siapa Allah Ta'ala bihi dengan Al-Quran lil hujjati untuk hujjah atau argumentasi yang tidak bisa dikalahkan. Jadi tujuan sumpahnya Allah ini untuk mengalahkan hujjahnya orang-orang kafir. Ketika orang kafir nanti membela dirinya, kemudian disalahkan oleh Allah karena menjadi orang kafir, tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, Allah sudah menegaskan bahwa saya sudah kasih tahu loh ya, Muhammad itu betul-betul utusanku, kamu malah gak percaya, ya rasakan sendiri akibatnya. Seperti itulah kira-kira. Jadi untuk hujjah saja. Tanzila fa'in kuri'a maka jika dibaca apa tanzil bin nasbi dengan nasob, jadi tanzila lamnya di fathah, yakunu maka ada apa nasbuhu nasobnya tanzila itu bil fi'lil mahzufi dengan sebab fi'il yang dibuang. Jadi ada fi'il yang dibuang. Ini sudah pembahasan nahwu ya, jadi silakan dipelajari sajalah, pokoknya gitu. Fatakdiruhu maka perkiraan fi'il yang dibuangnya itu ikro tanzilal azizi. Ikro baca olehmu Muhammad tanzilal azizi akan apa yang diturunkan oleh Allah yang maha menang. Jadi intinya tanzil itu menjadi maf'ulnya ikro, maka dibaca tanzila. Yakni bermaksud siapa pengarang kitab ini? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ikro baca olehmu al-munazzala akan apa yang diturunkan minal azizi dari Allah yang maha menang, ar-rahimi lagi maha penyayang. Intinya ya bisa dibaca tanzila. Kalau dibaca tanzila menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Fi'il yang dibuang itu perkiranya ikro. Bisa juga dibaca tanzilu. Wa in quri'a dan jika dibaca apa tanzil birrof'i dengan rofa, tanzilu yakunu maka ada apa tanzilu itu khobaron menjadi khobar li mubtada'in mahzufin bagi mubtada yang dibuang. Fatakdiruhu maka perkiraan mubtada yang dibuangnya itu hazal Qur'anu munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihi salamu minallahi. Jadi fatakdiruhu maka perkiraan mubtada yang dibuangnya itu hazal Qur'anu. Nah, hazal Qur'anu ini yang dibuang. Jadi perkiraannya hazal Qur'anu, Quran ini itu munazzalun diturunkan alaika kepadamu biwasitati Jibril dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam minallahi dari Allah. Jadi intinya bisa dibaca dua ya. Bisa dibaca tanzilal azizir rahim, bisa juga dibaca tanzilul azizir rahim. Al-Azizi yang maha menang, Al-Ghalibi yang maha menang atau maha juara. Jadi kalau Allah sudah berkehendak A, pasti A gitu. Jadi Allah pasti menang kehendaknya. Al-Muntakimi yang maha membalas, minal asi dari orang yang durhaka atau bermaksiat. Jadi Al-Aziz itu maknanya seperti itu. Ar-Rahimi yang maha penyayang lil muti'ina bagi orang-orang yang taat. Fakro maka baca olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, hazal Qur'an akan Quran ini lil mungkirina kepada orang-orang yang ingkar atau yang tidak percaya, hatta yasma'u sehingga mereka mendengar kalami akan kalamku atau firmanku, waya khofu dan mereka takut minni kepadaku, waya ji'u dan mereka datang atau menjadi gitulah, ilal insofi menjadi orang-orang yang insaf atau sadar atau taubat gitulah. Jadi Muhammad bacakan Quran ini kepada orang-orang yang tidak percaya, yang ingkar. Ya mudah-mudahan dengan kamu membaca Quran ini mereka itu menjadi orang-orang yang sadar. Ini kisahnya seperti Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu kan punya adik namanya Fatimah. Fatimah ini menikah dengan Sa'id bin Zaid. Keduanya sudah masuk Islam. Nah, Sayyidina Umar mendengar bahwa adiknya sudah masuk Islam, akhirnya marah dia. Terus bawa pedang yang tajam, mau membunuh adiknya sendiri. Ketika sudah sampai di pintu rumahnya Fatimah, Sayyidina Umar mendengar sayup-sayup ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Hanya langsung berteriak dia, siapa tadi yang membaca syair? Aku sudah tahu kalian itu sudah masuk Islam, sudah mengikuti ajarannya Muhammad. Hanya Fatimah berdiri, langsung berkata, benar, memang saya sudah masuk Islam. Saya sudah mengikuti ajaran Muhammad.
Saya sudah beriman kepada Allah. Dan yang kamu dengar itu bukan syair, itu adalah kalamullah, kalamnya Allah, itu firmannya Allah, bukan syair. Mana tadi yang kamu baca? Kata Sayyidina Umar. Hanya diambil kertasnya, ternyata di situ tertulis surat Toha. Sayyidina Umar membaca dari ayat 1 sampai 8 itu ya, yang Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tak terasa air mata Sayyidina Umar ketika membaca itu mengalir. Akhirnya, sungguh alangkah indah dan mulia yang kalian baca, itu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung pamit dari rumahnya Fatimah, menemui Rasulullah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Waktu itu Nabi Muhammad bersama para sahabat di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, di situ langsung mengetuk pintunya. Hamzah, sahabat Hamzah, pamannya Nabi Muhammad, langsung berdiri. Siapa di luar? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, saya Umar. Ada perlu apa kamu kesini? Kemudian Rasulullah biarkan dia masuk. Nah, setelah masuk, Sayyidina Umar langsung bersyahadat dan masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar itu masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Jadi bacakan Quran ini Muhammad, litunzira, supaya engkau memberi peringatan qauman kepada kaum ma unzira, yang tidak pernah mendapatkan peringatan atau yang tidak pernah diperingatkan. Siapa abauhum? Orang tua leluhur mereka, orang tua leluhurnya kaum itu. Jadi bacakan Quran ini Muhammad kepada kaum yang leluhurnya tidak pernah mendapat wahyu lagi. Yang dimaksud kaum di sini itu adalah kaum Quraisy ya. Alamu, lamnya tadi kan litun zero ya, ada lam di situ. Nah, lamnya itu disebut ta'lilun, lam ta'lil atau lam alasan, karena atau supaya gitulah artinya. Lit tanzili bagi kata tanzil. Tadi kan tanzilal azizir rahim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah. Kenapa diturunkan? Alasannya, taklilnya, litun zero, supaya engkau memberi peringatan gitu. Jadi lamnya itu lam taklil. Kila dikatakan, fama, maka maknya, tadi kan qauman ma. Nah, maknya itu fi ma unziro, dalam kata ma unziro itu lin nafi, untuk nafi. Jadi punya arti tidak. Maknya itu berarti tidak. Ailam tunzir, maksudnya tidak pernah mendapat peringatan siapa abauhum, leluhur kaum itu, al-akrobuna yang dekat. Litatawu limuddatil fatroti, karena lamanya atau panjangnya masa vakum. Itu kan kalau orang Arab dari Nabi Ismail sampai sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, tidak ada wahyu lah. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yahya dan lain-lain itu kan tinggalnya tidak di Arab tapi di daerah Palestina atau Israel gitu. Kalau di Arab itu dari Nabi Ismail itu nabi terakhir gitu yang di Arab. Setelah Nabi Ismail sampai sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Nah, karena lamanya masa vakum, mereka tidak mendengar wahyu, tidak pernah mendengar peringatan, maka tugas kamu Muhammad untuk memperingati mereka yang leluhur-leluhurnya tidak pernah mendapat peringatan. Nah, itu makna kalau maknya itu disebut mak nafi, mak yang berarti tidak. Atau wakila, menurut satu pendapat, kata maknya itu bimakna lazi, dengan menggunakan arti al-lazi, atau disebutnya ma isim mausul, ma yang berarti yang ya. Ai maksudnya litun zero, supaya engkau memberi peringatan kauman kepada kaum al-lazi. Jadi maknanya itu bermakna al-lazi. Al-lazi unziro, yang telah diberi peringatan bihi dengan ma atau dengan al-lazi. Siapa abauhum, leluhur-leluhur dari kaum itu. Jadi bisa dua maknya itu. Jadi bisa berarti litun ziro kaumam ma unziro abauhum, kamu memberi peringatan kepada kaum yang leluhurnya tidak pernah mendapat peringatan. Itu maknya mak nafi. Bisa juga maknya itu mak isim mausul. Kalau gitu artinya supaya engkau memberi peringatan kepada kaum yang leluhur-leluhurnya juga mendapat peringatan. Hanya saja mereka melenceng lah, menjadi orang-orang yang sesat. Fahum gofiluna, fahum maka mereka itu gofiluna, menjadi orang-orang yang lalai, anil imani dari iman, warusdi dan jalan yang lurus lah. Yakni bermaksud siapa pengarang kitab ini? Kira-kira seperti ini. Ya Muhammad, anzalna ilaika hadzal qur'ana litukhawwifa bihil qaumal ladzina lam yukhawwafu.
Ya Muhammad, wahai Muhammad, anzalna, saya telah menurunkan ilaika kepadamu hazal Quran, akan Quran ini, litu khawifa, supaya engkau memberi peringatan atau memberi warning lah, menakut-nakuti bihi dengan Al-Quran, al-qauma kepada kaum, allazina yang mereka itu lam yukhawafu, tidak pernah mendapatkan peringatan. Wal muradu, dan yang dimaksud minal qaumi dari kaum, di situ kan litun zero qauman. Nah, kaum itu siapa? Itu kaum Quraisyin, kaum Quraisy. Li'annahu, karena faktanya, min zamani Ismail alaihi salam, dari sejak zaman Nabi Ismail alaihi salam, ila zamanika, sampai zamanmu Muhammad, maja'a, tidak pernah datang kepada kaum Quraisy siapa nabiun, nabi, wala mursalun, dan tidak pernah didatangi oleh rasul. Jadi nabi terakhir yang ada di daerah sekitar Makkah itu Nabi Ismail, sebelum adanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Isa itu kan bukan di sekitar Mekah, tapi di daerah Palestina ya, atau Israel gitu. Di sekitar situlah Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu kan di sekitar Palestina, bukan di Mekah. Kalau di Mekah itu Nabi terakhirnya sebelum Nabi Muhammad ya Nabi Ismail. Itu kalau dihitung ya sudah 1000 tahun lebih ya kira-kira. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Jadi orang Quraisy tidak tahu apa itu wahyu, apa itu agama, apa itu syariat. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka kaum Quraisy itu gofiluna, menjadi lalai, layak rifuna. Mereka tidak mengetahui dinan tentang agama, wala syariatan, dan tentang syariat. Jadi karena lama sekali kan masa vakum, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada wahyu lah yang sampai kepada kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy tidak mengetahui tentang agama, tentang syariat. Bahkan Tuhannya banyak sekali kan, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Suwa, Yagus, Ya'u, Wad, dan kawan-kawan lah pokoknya. Bahkan sampai-sampai ada yang Tuhannya itu dibuat dari roti katanya. Kata guru saya tuh malah dari dodol. Jadi ketika mau pergi Tuhannya dibawa, di tengah jalan kelaparan, akhirnya Tuhan dimakan. Sampai seperti itu jahiliyahnya. Maka tugas Nabi Muhammad itu untuk menyadarkan mereka, memberi peringatan bahwa hal itu salah. Sudah dulu ya, sudah 20 menit lebih nih. Wallahu a'lam bishawab.